Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Inus Lusi, SPD, MPD, Kadis PDAK Provinsi NTT, yang mewakili Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Domingus Banunaek. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Silakan untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak-Bapak. Natuni ini sebagai ucapan selamat datang usi Tanelok untuk mengabulkan selendang kepada para tamu. Seminar Beda Hukum mengucapkan selamat datang bagi semua, menyampaikan sepatah dua kata sekaligus membuka bahwa pemerintah daerah sangat-sangat berterima kasih memberi profesi kepada perancang panitia dan juga perancang penulis buku sejarah perlawanan Usif terhadap kolonialis Belanda, Portugis, dan juga Inggris. Kita tidak mengharapkan untuk budaya, tatanan peradaban digilas dan lewat. Tentunya kita mengharapkan ada penuntun, ada yang menceritakan, ada yang menjelaskan, ada yang membuktikan bahwa inilah tatanan kami. Mengikuti, memasuki perkembangan dunia yang ada, tidak boleh kita lupakan tatanan peradaban kita. Karena itulah menjadi landasan bagi kita untuk maju ke peradaban baru, dunia maju. Bedah buku berjudul Usia Raja Don Luis Nope II, Pejuang Timur yang tak terkalahkan, hari ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Tuhan berkati. Fransiskus telah pendidikan. Orang asli Amanoba. Meok itu tentaranya, ABRI-nya, polisinya para musik. Apa mereka? Pasti tidak ada kerajaan, hanya jejak-jejak saja. Tetapi sebuah leadership kepemimpinan modern ini yang tempo dulu, yang secara genealogis dimiliki oleh leluhur ini yang kita benahi. Sehingga ketika cucunya menulis buku ini, saya sangat tertarik karena sebelumnya Pak Bude dengan Pak Kepala Sekolah Pak Evata beberapa bulan yang lalu juga menulis meneliti kajian-kajian sejarah berbasis teologis dan agama. Mulainya kapan? Nah, ini pertanyaan. Jadi para penulis yang menulis dari dalam diri, di dalam berbagai kajian dan teologi, nanti ada penelitian pembanding kelanjutan. Itu di mana-mana dari sisi metodologi, dari sisi kaidah, ini sangat membantu sekali untuk penelitian lanjutan. Ternyata diadaptasi oleh politik modern sekarang. Maka ada polisi ini dalam konteks kontemporer sekarang benar-benar itu semua. Tapi saya mau tantang Pak Nobek, apa mau jadi Bupati Timur Tengah Selatan? Apa hanya berhenti ditulis buku, ataukah ada sebuah planning yang jauh? Anak muda ini
Pemilunya masih jauh 2024, tapi urusan politik hitungan menit dan hari. Ini adalah hal yang positif. Bagi kami proses pendidikan, ini adalah sebuah pintu masuk yang sangat bagus. Jika ada kritik yang sangat bagus memperkaya ini, ada akademisi, tapi saya sebagai kepala dinas SPK memberi apresiasi yang luar biasa. Cukupan saya satu, benarkah tidak terkalahkan? Apakah pernah bertempur melawan Inggris? Kemudian ada pemikiran apa antara Portugis dan Belanda? Posisi ketika tak terkalahkan, berarti ada aliansi lain antara Amanatun dan Molok seperti apa? Itu pasti ada dalam buku, tapi dia cerita akan bersambung dengan pembanding dua dan saudara. Saya kira ini saya hanya sekedar pemantik, tetapi menggugah nurani penulis dengan konsultan penulis. Jadi saya kira saya pemilih tidak terlalu jauh, tetapi inilah, dan saya alumni sejarah. Saya punya sejarah dosen 2, ini saya punya sejarah semua, maka saya juga mempunyai kepentingan ada 2, sebagai kepala dinas dan juga sebagai orang sejarah yang mengerti metodologi dengan tahapan. Urusan metodologi belakangan, tapi urusan seperti ini kita harus munculkan dulu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, karena sejarah selalu ditulis untuk kepentingan siapa. Tapi yang ditulis beliau adalah mengungkapkan sebenarnya biar ada penelitian lanjutan. Bapak Bupati, sampaikan salam, nanti tulis dari Amanatun lagi supaya ada pembanding sekian. Demikian pengantar awal, biar ada diskusi lebih lanjut. Lalu kita buku, saya kembali kepada Bung Moderator. Saya sekolah, saya punya usia tidak pernah tanya. Ini hari lu dapat matematika berapa? Tapi tanya. Suruh belajar habis datang ke beda cerita. Dan kami diceritakan tentang bagaimana awal mula berdirinya kerajaan Amanubad dan meluas sampai sekarang. Kemarin ada teman Pak Dirceo, saya terima kasih karena beliau datang dengan tim. Mereka berniat dalam 1-2 tahun ke depan sejarah Amanubad akan diangkat ke layar lebar. Sejarah Timur versus sejarah mainstream Nusantara. Saya kasih judul seperti ini karena tidak semua bagian Pulau Timur mengalami penjajahan 350 tahun. Menurut IGD Parimarta dalam bukunya ada, nanti saya tunjukkan. Itu bagian belakang menyebut kekuatan politik yang saling bersaing, dan setiap kekuatan politik berusaha untuk mempertahankan eksistensinya. Pertama, Portugis Putih atau Estado ada India. Yang kedua, VOC kita sebut dari penaklukan Malaka oleh Albert Perke tahun 1511. Dan sejak itu Portugis langsung memiliki akses ke daerah rempah-rempah. Sebelum 1511, orang-orang Eropa hanya dengar ada rempah dari timur Jawa, tapi mereka tidak tahu dari mana. Ketika mereka menaklukkan pelabuhan Malaka di Semenanjung Melayu, untuk pertama kali mereka memiliki akses ke daerah-daerah rempah. Tahun itu juga pelaut mencapai Maluku, dan Ferdinand Ferrao, temannya Magellan, itu bersurat ke Magellan, saya sudah jadi bangsawan di Maluku. Itu yang kemudian mendorong Magellan keliling dunia. Dan 1511 pelaut Portugis mencapai Pulau Timur, tetapi oleh penduduk asli melarang KS Muti membangun permukiman di timur. Mereka membangun permukiman di Solor. Di Solor mereka membangun pangkalan, mereka membeli cendana dan lilin dari timur, kumpul di Solor, baru diantar ke Malaka, Makau, dan lain-lain. Topas ini dipimpin oleh keluarga Da Costa dan keluarga De Hornay. VOC mulai berdagang cendana di timur tahun 1613. Mungkin di sini kita pernah dengar orang Natuni sebut bilang Solor Larantuk, itu dari kata Solor Larantuka. Kata Solor Larantuka itu memiliki arti yang magis dalam struktur adat di timur. Perang melawan
Portugis hitam lawan kembali Portugis putih. Kalau kita dalam bahasa sehari-hari itu begitu. Portugis putih awalnya ketika pemberontakan ini pecah, Amanuban membantu Portugis putih, kirim pasukan bantu Portugis putih. Tapi tidak tahu jalan perangnya seperti apa. Salah satu Nenuke mati dalam perang, dan akhirnya Amanuban bukannya membantu Portugis putih, malah pro Portugis hitam. Itu mereka menjadi sekutu Topas. Tahun 1719 di Suai Kamanasa. Suai Kamanasa kalau tidak salah sekarang masuk Timor Leste. Oh, ya, masuk Timor Leste. Dulu tidak ada Timor Leste, Timor Barat, semua Timor. Hanya yang membedakan kata Delos dengan Atuni. Kita orang Atuni, orang di sebelah kita sebut Delos. Itu Francisco de Hornay II dan Domingos da Costa, mertuanya, mengumpulkan semua raja-raja di Timor, buat perjanjian darah, bersumpah seorang dengan yang lain untuk saling bahu-membahu, mengusir Belanda di Kupang dan Portugis di Livau. Jadi mereka tangkap satu anjing, namanya Lego, anjing hitam dan putih bulunya, dibunuh, darahnya diambil, ditaruh di mangkok, kemudian semua raja-raja iris tangannya, darahnya dikumpulkan, dicampur dengan sopi, semua minum. Itu namanya orang Timor memang tiup minum. Perjanjian sehidup semati, tidak boleh saling berkhianat. Maka tadi, mengapa orang Eropa mengakui eksistensi dari Bapak Don Luis ini, kita tidak? Kita jarang sekali mengakui kelebihan orang lain. Tidak terima kritikan lewat media massa. Saya mau penelitian ditandingi dengan penelitian, tulisan ditandingi dengan tulisan. Sehingga kita di sini kita lihat, jangan sampai sejarah kita di TTS ini dia akan meranggas seperti pohon. Ya, kerajaan yang paling top di Pulau Timor ini adalah Amarasi dan Amanuban. Itu dalam data arsip-arsip yang ada di Belanda. Belanda itu arsipnya lengkap. Prancis sedikit, Inggris juga sedikit. Yang paling tidak ada arsip itu orang Jepang. Redaksi tata bahasa saya kira juga perlu diperhatikan. Ya Bapak penulis, tolong perhatikan pemakaian huruf. Saya kira di dalam masih banyak. Saya ada catatan ada. Lalu kemudian dalam kaitan dengan penulisan kata juga tolong diperhatikan. Kemudian penggunaan punktuasi dapat diperhatikan. Kemudian dalam kaitan dengan saran itu perlu diperhatikan. Kemudian saya kira gaya tulisan juga saya kira sudah cukup bagus. Memang ini awal, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini jelek sama sekali atau dibuang. Ingat, ini menjadi embrionya. Tentang tokoh. Nah, tokoh ini kadang-kadang ada tokoh kecil dibesarkan, ada tokoh besar dikecilkan. Nomor 1 ya. Terima kasih. Lebih dari 5, jadi yang sisanya Masuk sesi 2. antri dulu, daftar tunggu. Baik, jadi saya mulai dari yang Bapak Marcel. Oke. Yang ketiga dari unsur guru, ya. Ibu Lili Bani. Ibu Bani. Oke. Bapak Chef Nitbani. Tulisan dan sampai dengan terbit sangat membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup mahal. Karena itu kami sangat bersyukur atas penulisan buku ini. Dan sesuai dengan pemantauan kami, kalau tidak salah, penulis ini adalah salah satu anggota perpustakaan yang aktif di kantor kami.
Kemudian yang berikut, di kantor kami setiap tahun ada lomba. Ada lomba cerita rakyat tingkat SD, SMP, sedangkan untuk tingkat SMA adalah lomba pidato. Sehingga kami sangat mengharapkan setelah ini bukan saja buku ini hanya diperjualkan belikan, minta maaf lebih banyak di Gramedia, sedangkan kami di dinas jarang untuk memperoleh biaya untuk membeli buku-buku sejarah, cerita-cerita sejarah. Dengan hasil karya sejarah ini, ya tentunya dalam buku ini pasti banyak nilai-nilai yang terkandung dalamnya yang bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua itu tangan, seperti namun, dengan itu kan mungkin atau hubungan alasan atau hubungan akibat dengan paragraf sebelumnya. Ada penggunaan namun. Nah, ada penggunaan namun yang tidak menunjukkan pertentangan, itu seperti pada halaman berapa ya? 146. Siapa bilang Usin Dope itu orang Portugis, orang apa? Siapa yang datang lebih dulu Usin Dope di Timor sih? Siapa? Kan kita juga tidak tahu. Ya, siapa yang lebih dulu di Timor? Ya pasti siapa? Itu jadi tidak usah persoalkan kita dari yang terakhir bahwa kita perlu mencatat bahwa kemasyarakatan Amanuban dan Timor pada umumnya tidak terlepas dari peran kekuasaan otoriter dari Raja Nor. Sekian, terima kasih. Soal undangan, seharusnya dalam pengajian seminar dan beda hukum tolong dihadirkan juga Danre berkaitan dengan perlawanan. Setidaknya ada catatan-catatan sejarah perlawanan di kantor Koreng. Terima kasih untuk Lembaga Adat Daya Manuban hari ini boleh melaksanakan beda hukum. Ada beberapa pertimbangan persiapan kalau kita buat di zona. Memang bagus, seperti Bapak bilang, kita bisa tabur bunga, bisa lihat keadaan zona seperti apa dulu sebagai benteng pertahanan. Cuma kita pertimbangkan juga satu hal lagi, bahwa seminar dan beda buku Bapak kami sudah mulai bentuk ini panitia. Saya tidak mau tanggapi Bapak. Saya menulis lagi, ini kali saya tidak kasih masuk revisi lisan. Saya dimaki lagi. Kenapa tulis data dari penjajah? Terus saya mau tulis seperti apa? Saya tetap menulis Pak, walaupun saya dimaki. Karena begini, hari ini ada orang berlomba, tapi menulis Pak, ide saya tidak pernah mati. Saya tetap hidup walaupun tidak mati. Jadi menulis bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu kita. Tapi kalau orang Timur menganggap sejarah itu sakral, unik, dan memang gampang-gampang susah, terutama ketika kita menulis tentang sejarah. Ketika itu kita bicara bukan hanya tentang moped, misalnya kita bicara tentang meo ini, meo itu, kita bicara tentang temunggung ini. Ada yang menurut dia tidak sesuai, pasti dia merasa tidak percaya. Tapi semua itu ada sumber-sumbernya. Yang paling dikenang itu adalah saya memberikan gambar adalah perang Amabi. Tadi disebutkan oleh Bapak Kadis, perang yang mengakibatkan eksodusnya orang Amabi dari pedalaman timur ke Kupang. Versi Amanuban itu Raja Amabi bersekutu dengan Belanda untuk membunuh kakek moyang kami. Versi Molo yang diceritakan oleh salah satu penutur Bapak Tobias itu disebutkan, itu ditulis dalam bukunya Profesor Hans juga, bagaimana perbedaannya tradisi bisa dengan fakta sejarah.
itu menurut tradisi lisan di Molo itu Raja Amabi diusir oleh Raja Sonbai yang bersekutu dengan Belanda. Amanubak bersekutu dengan Amabi dan Belanda. Tetapi di dalam dokumen VOC baik oleh Kepala Benteng Hendrik ter Horst, juga ketika Fleming van Oudshoorn kalah perang dan dia membuat sebuah laporan panjang tentang peristiwa perang itu, terus dengan larinya Sersan Lembrak Heimen, itu terjadi antara 3 aliansi, Amabi, Sonbai, dan VOC. Nah, ketika ada informasi tentang perang Amabi, saya memparalelkan bahwa perang ini benar-benar terjadi. Menurut tradisi lisan Amanubak, bahwa Amabi dengan Belanda itu yang benar. Ternyata di dalam dokumen VOC juga menggandeng Sonbai, tapi di dalam tradisi lisan tidak disebutkan. Pemerintah sendiri tidak peduli. Terus masih ada sekitar 40-an tulisan dalam bentuk PDF. Pemerintah saja yang tidak peduli. Saya pikir, apa betul orang Amanubak tidak pernah dijajah 350 tahun? Tapi di dalam dari kecil tradisi lisan disebutkan bahwa kita orang Amanubak, saya jangan bilang kami, kita semua orang Amanubak tidak pernah dikalahkan oleh penjajah Eropa. Dan itu nyata. Salah satu Usi Louis yang tadi diskusi dengan saya punya Usi sudah meninggal 4 tahun lalu, tetapi diskusi mereka masih teringat. Molo adalah bagian dari Kekaisaran Sonbai. Jadi Sonbai itu adalah kekaisaran yang paling luas. Dalam tradisi lisan itu Maromak Oan, anak Tuhan atau anak dewa, itu punya 2 anak sulung. Yang pertama itu adalah Wewi Tuwehalu Maru Liurai, yang kedua Liurai Sonbai. Dan Maru Liurai membawahi 46 raja kecil Reinos, itu yang ada di Belu sekarang, termasuk Liurai Likusai yang di timur-timur. Sedangkan saudaranya yang satu adalah Liurai Sonbai yang sekarang membawahi 3 kerajaan, Fatuleu, Molo, dan Miyamako.